Oke guys, aku udah baca yang buat tugas kita nanti di paragraf 8 tujuan dari hukum. Di situ nanti kita bakal ngebahas tentang definisi ahli-ahli gitu terkait tujuan hukum yang mungkin paling sering kita dengar dari Gustav Radbruch gitu guys. Itu ada kepastian hukum, kebermanfaatan hukum dan juga keadilan gitu. Nah, kita kayaknya bakal fokus ke situ atau bagaimana menurut? Menurutku sih susah ya, karena nggak mungkin tiga-tiganya terwujud. Pasti harus ada yang didahulukan. Kayaknya sih memang kalau kita mengacu ke Gustav Radbruch dia bilang nggak bisa karena itu syarat pokok Yor. Jadi pasti ada tiga-tiganya di setiap hukum itu. Memang sih susah, tapi kalau dari cerita-cerita yang dulu, aku pernah dengar ada hakim yang dia mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian. Siapa tuh? Namanya Hakim Bismarck Siregar. Pada tahu nggak? Pernah dengar ya? Tapi yang mana tuh orang Yer? Yang ini loh. Sejarah hukum Indonesia tidak akan pernah lengkap tanpa mencatat rekam jejak Bismarck Siregar. Lahir pada tanggal 15 November 1928 di Desa Baringin, Sipirok, Sumatera Utara, Hakim Bismarck tumbuh dari latar belakang keluarga yang sederhana. Perjalanan pendidikannya dimulai ketika ia mengikuti HIS, lalu melanjutkan dirinya ke SMP di Sipirok yang tidak terselesaikan dengan baik. Namun, keteguhannya membawa Bismarck menyelesaikan bangku SMA di Bandung pada tahun 1952 dan berhasil meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia pada tahun 1956. Di luar sidang, Bismarck adalah sosok yang unik, religius, dan bersahaja. Beliau dikenal memiliki kegemaran untuk menulis, membaca, hingga melukis. Dirinya memiliki karya-karya yang dipamerkan dan sepanjang hidupnya, beliau juga produktif untuk menyumbangkan pemikiran ilmiahnya kepada dunia akademik melalui belasan buku yang ia tulis. Setelah mendedikasikan 25 tahun hidupnya di dunia peradilan tanpa ada celah administratif, sang pendekar hukum idealis ini mengembuskan napas terakhirnya pada 19 April 2012 dalam usia 84 tahun. Meskipun raganya telah tiada, seluruh keteladanan dan kejujuran nuraninya tetap abadi menjadi kompas moral bagi dunia hukum kita. Perjalanan karir Bismarck Siregar tidak serta-merta dimulai dari kursi hakim. Pada tahun 1957, ia mengabdi sebagai jaksa di Palembang hingga menjadi wakil kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Namun, karena dengan berani menolak perintah jaksa agung yang dianggapnya tidak benar, ia hampir dimutasikan ke Ambon. Sadar bahwa hierarki komando kejaksaan yang menuntut kepatuhan mutlak seringkali berbenturan dengan hati nuraninya, Bismarck mengundurkan diri pada akhir tahun 1960 dan memilih beralih profesi menjadi seorang hakim. Sebagai hakim, Bismarck segera dikenal sebagai penafsir putusan yang progresif dan juga berani. Beliau tercatat pernah menjatuhkan putusan hukuman mati pada tahun 1976 dalam kasus pembunuhan berencana yang sangat keji, sebuah ketegasan yang beliau ambil dan merupakan hal yang kontroversial pada saat itu. Sebaliknya, dalam perkara lain di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur pada tahun 1978, Bismarck justru tidak memberikan sanksi pidana kepada seorang pelaku, meskipun seluruh unsur delik formal dalam undang-undang telah terpenuhi secara sah. Mengapa demikian? Karena Bismarck mempertimbangkan bahwa pemidanaan kaku justru akan merusak pemulihan sosial yang sejatinya sudah diselesaikan secara damai oleh masyarakat. Puncak putusan yang kontroversial dari Bismarck Siregar terjadi pada putusan nomor 144-PIT-1983-PT MDN di Pengadilan Tinggi Medan. Perkara ini berpusat pada nasib seorang perempuan yang masa depannya dihancurkan oleh kekasihnya sendiri, yakni Mr. Sidabutar. Pria tersebut menggunakan tipu muslihat berupa janji palsu pernikahan agar bisa mengajak korban berhubungan intim hingga merenggut kesuciannya. Namun, kemudian mengingkari janji tersebut dan pergi begitu saja. Secara kepastian hukum positif pada saat itu, tidak ada aturan eksplisit di dalam KUHP yang mengategorikan hubungan suka sama suka di luar perkawinan sebagai delik pidana. Di tingkat pertama, hukum tertulis mengalami kebuntuan dan pelaku dibebaskan. Melihat ketidakadilan kasat mata yang menimpa sang perempuan, nurani Bismarck Siregar bergerak berdasarkan asas hukum ius curia novit, bahwa hakim dianggap tahu hukum dan dilarang menolak perkara. Bismarck mencari celah keadilan substantif. Beliau menggunakan penafsiran yang sangat berani terhadap pasal 378 KUHP tentang penipuan. Bismarck meruntuhkan dogma hukum material konvensional yang menyatakan bahwa objek, barang, haruslah berupa benda mati yang bernilai ekonomis. Beliau menyatakan bahwa kehormatan dan kesucian seorang perempuan yang dalam istilah lokal Tapanuli disebut bonda adalah sesuatu yang paling berharga, suci, dan bernilai tinggi bagi korban. Maka,
Tipu muslihat janji palsu untuk merampas bonda tersebut dikualifikasikan secara sah sebagai tindak pidana penipuan. Bismar membalikan keadaan yang menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada pelaku. Putusan ini mengguncang dunia hukum nasional, dikritik oleh penganut hukum formal, namun dipuji oleh aktivis kemanusiaan karena berani melindungi harkat martabat wanita. Jika kita bedah secara akademis, putusan progresif Hakim Bismar Siregar merupakan refleksi nyata dari ketegangan teori nilai dasar hukum yang dirumuskan oleh filsuf Gustav Radbruch. Radbruch menyatakan, hukum harus mengandung 3 nilai dasar, kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Namun, Radbruch juga mengakui adanya antinomi, di mana ketiga nilai ini seringkali berbenturan dalam praktiknya. Dalam kasus putusan bonda, jika Hakim Bismar Siregar memilih patuh pada nilai kepastian hukum formal, maka pelaku harus dibebaskan demi asas legalitas yang kaku. Namun, Bismar secara sadar melihat bahwa kepastian formal yang dipaksakan di tengah kekosongan hukum justru akan melahirkan ketidakadilan yang luar biasa bagi korban. Dibandingkan terjebak dalam kepastian teks undang-undang yang mati, Hakim Bismar memilih mengutamakan keadilan substansif dan kemanfaatan nyata. Beliau mencari cara menggali nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat untuk menghadirkan keadilan yang solutif. Melalui langkahnya, Hakim Bismar membuktikan pandangan Radbruch di akhir hayatnya, bahwa ketika hukum ditulis bertentangan secara ekstrim dengan rasa keadilan, maka undang-undang tersebut harus mengalah pada keadilan itu sendiri. Sepanjang karirnya, hingga mencapai posisi Hakim Agung, integritas ini tidak pernah luntur. Beliau menutup pengabdiannya dengan sebuah pesan moral melintasi zaman. Janganlah mencari keadilan di dalam kitab undang-undang, karena pada dasarnya keadilan ada di dalam hati nurani. Sorry banget telat. Dari mana aja lu? Macet di jalan. Kalian bahas apa aja tadi? Tadi kami ngebahas terkait dengan tujuan hukum dan juga contohnya di hakimnya gitu sih, Cil. Itu gimana? Nah, yang kami temukan Hakim Bismar Siregar itu ternyata menerapkan analogi hukum gitu. Padahal itu nggak boleh dalam putusan pidana. Tapi sebenarnya di samping dia menerapkan analogi, yang patut diapresiasi adalah bagaimana Hakim Bismar Siregar mengutamakan nilai keadilan dalam putusannya. Oh alah. Sangat menginspiratif ya.